Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Setelah tiba di suatu tempat yang sangat indah tapi menyeramkan, mereka dikejutkan oleh sebuah kerangka iblis yang sangat besar. Bahkan terlihat ada beberapa iblis yang secara diam-diam mengawasi mereka. Menyadari bahwa klan iblis tidak terlihat, Hao Chen meminta mereka untuk berhati-hati. Tapi dengan sombong, Jialu justru meminta mereka untuk berpencar demi menemukan pasukan iblis. Nah, di sini terlihat sebuah bayangan yang mengejutkan Jialu. Dan tiba-tiba... Tapi sayang, tindakan Hao Yu yang mencoba menyelamatkan Jialu justru membuatnya dimarahi. Nah, Mimin jelasin. Sebagai binatang iblis yang dipanggil dari portal neraka, Hao Yu memiliki kemampuan untuk merasakan aura dari klan iblis, sehingga dia mampu memprediksi keberadaan klan Deke yang memiliki julukan tak terlihat. Untungnya ketika nyaris tewas, lagi-lagi Hao Yu menyelamatkan Jialu. Dan kemudian disusul oleh Hao Chen menggunakan teknik pelindung cahaya. Jelas saja kejadian tersebut membuat Jialu kena mental, bahkan tidak bisa berbuat apapun. Namun dengan sigap Hao Chen menggunakan tungku spiritual penarik untuk mengalihkan perhatian binatang tersebut menyerangnya. Melihat kehebatan Hao Chen, jelas saja membuat mereka terkejut dan berterima kasih atas bantuannya. Sementara itu, setelah kejadian yang nyaris merenggut nyawanya, Jialu terlihat mengalami gangguan jiwa yang membuatnya tidak bisa membedakan mana teman dan musuh. Akhirnya, dengan menggunakan teknik lingkaran cahaya keyakinan, Hao Chen berhasil menghilangkan trauma dalam diri Jialu. Li Xin mengatakan, klan Deke biasanya mengincar seorang kesatria penyihir dalam sebuah tim dengan kekuatan yang maksimum. Tapi untungnya, atas bantuan Hao Chen hal tersebut mampu diatasi. Setelah kondisinya membaik, Jialu meminta mereka untuk beristirahat. Namun Hao Chen mengatakan, jika tempat tersebut tidak aman. Pasalnya, klan Luke sebelumnya memancing mereka ke tempat tersebut lalu menghilang. Dan tidak lama klan Deke si tak terlihat tiba-tiba menyerang mereka. Sehingga Hao Chen beranggapan bahwa klan iblis sengaja menjebak mereka di tempat tersebut. Kemudian untuk memastikan hal tersebut, Chen Xi meminta Jialu menggunakan mata elangnya. 并没有什么埋伏，附近看起来都很安全。 Tiba-tiba Jialu dikejutkan adanya kedatangan satu musuh yang sangat kuat. Melihat tingkah Jialu sedikit membuat Li Xin terlihat kesal. Namun setelah Jialu menjelaskan bahwa musuh tersebut merupakan iblis pedang ganda Zamrud yang berada di level 5, seketika membuat mereka benar-benar terkejut. Pasalnya dengan level mereka saat ini yang berada di tingkat 4, sangat mustahil untuk mengalahkan iblis kelas 5. Jialu mengusulkan untuk segera pergi dari tempat tersebut dan meminta bantuan kepada pengawas di portal teleportasi. Hao Chen mengatakan, iblis Zamrud memiliki kecepatan yang luar biasa, sedangkan mereka terlalu jauh dari portal teleportasi. Jika melarikan diri dengan panik, hal itu justru membuat mereka dengan mudah diburu satu persatu. Meskipun Jialu sempat kesal dengan keputusan tersebut,
Namun Hao Chen menjelaskan, dengan keadaan seperti ini, mereka harus memanfaatkan waktu untuk mengisi energi spiritual. Dia juga meyakinkan mereka, dengan tungku penarik miliknya, Hao Chen berjanji akan melindungi mereka, sehingga iblis zamrud nantinya hanya akan berfokus menyerangnya. Menyadari jika Hao Chen bukan kesatria biasa, terlebih lagi memiliki teknik pertahanan ilahi dan tungku penarik, Ranger merah dan hijau akhirnya menyetujui hal tersebut, sehingga membuat Jialu tidak memiliki pilihan selain mengikuti mereka. Kemudian, Li Xin bertujuan untuk mengamati daerah sekitar bersama binatang iblisnya. Hao Chen juga memintanya untuk membawa Hao Yu. 回归结界。准备，给我收到我已经。 冰锥刺，闪电刺，圣饮灵炉，牵引。Dijelaskan, selain dikenal sebagai iblis kelas 5, iblis pedang ganda zamrud juga dikenal memiliki kecepatan, kekuatan, dan pertahanan yang luar biasa. Sehingga jika melakukan pertarungan jangka panjang sangat tidak menguntungkan untuk mereka. Oleh sebab itu, Hao Chen bertujuan untuk terus mengalihkan perhatian iblis tersebut dengan tungku penarik miliknya, sehingga rekannya akan memiliki celah untuk terus menyerang. 玫瑰飞影击，寒冰匕首，才有机会反攻，只有扛住他的攻击。神域歌堂。 Di tengah pertarungan, tungku spiritual Hao Chen tiba-tiba tidak berfungsi dan gagal menarik perhatian iblis zamrud, sehingga menyebabkan Chen Chen nyaris tewas dalam pertarungan tersebut. Namun untungnya dengan kerjasama yang baik antara Jialu dan Hao Yu, iblis tersebut mampu untuk sementara waktu dilumpuhkan. Jelas saja kejadian tersebut membuat Chen Chen benar-benar kena mental, yang hampir mati dalam pertarungan. Bahkan dia meminta kakaknya untuk membawanya pergi dari tempat tersebut, yang pasalnya iblis zamrud masih dalam perangkap Jialu. Di tengah perdebatan kedua orang tersebut, Hao Chen mulai memikirkan strategi dan mencari titik lemah dari iblis zamrud. Bahkan di sini Hao Yu mencoba untuk memberitahu Hao Chen tentang kelemahannya. Sementara itu, melihat bahwa tekniknya hampir dihancurkan oleh iblis zamrud, terlebih lagi muak dengan perdebatan kedua kakak adik tersebut, Jialu meminta mereka untuk pergi, dan dia siap mempertaruhkan nyawa demi melindungi mereka menahan iblis tersebut. Namun dalam keadaan genting, Hao Chen tiba-tiba menyadari kelemahan pada iblis tersebut, dan meminta mereka untuk berhenti berdebat, serta mempercayakan pertarungan selanjutnya kepada dirinya. Dan... melihat Hao Chen hanya sendiri dan teman-temannya tidak ada, iblis zamrud sangat percaya diri untuk menghabisi Hao Chen terlebih dahulu, kemudian mencari keberadaan teman-temannya. Menyadari setiap kali menyerang pedang iblis zamrud tidak jatuh pada saat yang bersamaan,
Hao Chen bertujuan untuk memblokir serangan pertama dengan teknik pertahanan mutlak. Dan untuk serangan kedua dia blokir dengan teknik pertahanan ilahi. Kemudian dilanjutkan dengan teknik aura serangan untuk menghempaskan iblis zamrud ke udara. Serta meminta rekan-rekannya untuk melakukan strategi yang sebelumnya telah dia persiapkan. 来吧，弟弟！神兽冲击！请大家再相信我一次。 Di mana setelah Hao Chen si Ranger putih berhasil menghempaskan iblis zamrud ke udara, dia meminta Ranger merah dan hijau bekerja sama untuk menyerang titik pertahanannya. Sedangkan Ranger merah muda melanjutkan serangan kedua pada titik yang sama. Kemudian Ranger biru menyerang iblis tersebut dengan kekuatan penuh pada titik vitalnya. 冰明针，去！ Akhirnya dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil mengalahkan iblis zamrud. Tapi tiba-tiba... Beberapa saat kemudian, Hao Chen terbangun dan telah berada di kuil portal teleportasi. Li Xin menjelaskan, setelah Hao Chen berhasil memblokir serangan terakhir iblis zamrud, pengawas Feng Yamu tiba-tiba menghampiri mereka. Meskipun pada awalnya Feng Yamu sedikit kesal atas kerjasama mereka yang kurang baik dan tidak mempercayai tim. Namun dikarenakan mereka berhasil mengalahkan iblis zamrud yang berada di level 5, dia memutuskan untuk meloloskan mereka dalam ujian kualifikasi tersebut. Tidak lama di tengah percakapan tersebut, Feng Yamu kembali menghampiri mereka dan menjelaskan mengenai ujian pemburu iblis yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Yang pertama adalah babak penyisihan, tempat untuk bersaing dengan saingan dari profesi yang sama. Dari ratusan pesaing setiap kuil hanya akan dipilih 10 besar, sehingga dari 6 kuil akan menghasilkan 60 peserta. Kemudian dari 60 peserta hanya akan dipilih 6 orang untuk membentuk sebuah tim. Hal tersebut dikarenakan tim pemburu iblis akan terdiri dari 6 orang yang memiliki profesi yang berbeda. Nah, contohnya kayak bapaknya Hao Chen ketika melawan Raja Iblis Feng Xiu di episode 1. 6 orang terhebat membentuk sebuah tim. Feng Yamu juga menjelaskan, aliansi kuil juga akan memberikan sumber daya berharga untuk peserta yang berada di peringkat teratas. Salah satunya adalah tungku spiritual. Kemudian Feng Yamu memberikan mereka sebuah token untuk mengikuti ujian pemburu iblis, serta meminta mereka untuk memasukkan identitas mereka ke tiket tersebut. Li Xin Ranger Merah Muda, profesi Retribution kenaik, energi spiritual 1103, tunggangan Rose Unicorn. Lin Jialu Ranger Biru, profesi Penyihir Es, energi spiritual 1221. Chen Chen Ranger Merah, profesi Prajurit Liar, energi spiritual 682. Chen Xi Ranger Hijau, profesi Prajurit Perisai, energi spiritual 751. Dan yang terakhir, Long Hao Chen Sang Ranger Putih, profesi Guardian Kenaik, energi spiritual 1154. Peralatan khusus tungku spiritual penarik, tunggangan kadal GG kepala 2 level 4. Kemudian Feng Yamu meminta mereka untuk memberikan informasi mereka melalui sidik jari, demi menginformasikan jika mereka akan mengikuti ujian pemburu iblis tahun ini. Oke, itulah alur cerita Donghua Throne of Steel bagian 11. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya.